Kemudian kita memintakan ampun kepada atau untuk saudara kita tersebut, maka itulah cara kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dosa ghibah, yaitu dosa kita mengatakan perkara yang jelek terhadap saudara kita tidak di hadapan saudara kita tersebut. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikatakan selanjutnya oleh Asy-Syaikh atau pembahasan kita selanjutnya yaitu terkait dengan masalah hidayah. Karena di sini dikatakan seseorang tadi tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membagi hidayah tersebut menjadi 4 macam. Jadi hidayah tersebut ada 4 macam menurut pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hidayah yang pertama itu disebut sebagai hidayah yang bersifat umum, yaitu hidayah atau petunjuk untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Jadi begitu Allah ciptakan seluruh makhluk, Allah berikan kepada mereka petunjuk bagaimana mereka bisa melakukan perkara-perkara yang mendukung kehidupan mereka. Ketika lapar, mereka mencari makan. Ketika mereka ngantuk, mereka tidur. Maka ini disebut sebagai hidayah bagi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk di atas permukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la ayat 1 ayat sampai ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabb engkau yang maha tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita membaca subhanallah. Dari ayat ini dalil menunjukkan tentang perintah untuk kita melakukan atau sering-sering kita melakukan atau mengucapkan ucapan tasbih, yaitu ucapan subhanallah atau subhanallahi wa bihamdi. Kemudian Allah katakan selanjutnya, allazi khalaqa fasawwa. Siapakah Allah Subhanahu wa taala tadi? Yaitu Rabb yang maha tinggi tadi, yang telah menciptakan dan juga telah menyempurnakan penciptaannya. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu, Allah sempurnakan penciptaan tersebut. Tidak ada satupun kekurangan bagi penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wallazi qaddara fahada, yang mana setelah dia menciptakan dan telah dia sempurnakan penciptaannya, kemudian dia tentukan kadar ukuran masing-masing dari ciptaannya tadi, kemudian dia berikan petunjuk kepada ciptaannya tersebut. Makna diberikan kadar ukuran bagi ciptaannya tadi, sesungguhnya Allah telah tetapkan bagi manusia dan seluruh makhluk kapan usianya dimulai dan kapan akhir dari usia tersebut, bagaimana besaran dari penghasilannya, bagaimana besaran dari rezekinya, dan di manakah kelak dia akan meninggal dunia, seluruhnya telah Allah tentukan, termasuk juga kemanakah akhir dari makhluk tersebut atau kemanakah akhir dari manusia tersebut, apakah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ataukah ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Fahada, dan juga Allah telah memberikan petunjuk kepada makhluk tadi agar mereka bisa melakukan keberlangsungan hidup mereka di atas dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah pertama. Hidayah yang kedua yaitu hidayah berupa penjelasan dan keterangan, disebut hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah ini adalah kita mengajari orang yang kita cintai. Kita berikan kepada orang yang kita cintai ketika dia bersalah, ketika dia melanggar atau keluar dari syariatnya agama Islam ini, maka kita berikan keterangan kepada diri, kita berikan nasihat kepada diri. Maka ini disebut sebagai hidayatul bayan dan hidayatul irsyad. Jadi siapa saja ini bisa melakukan perkara hidayah yang kedua ini. Jikalau kita melihat kesalahan dari saudara kita, kita berikan nasihat kepada dirinya. Akan tetapi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi man wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad bisa untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada jalan yang lurus. Akan tetapi Allah katakan selanjutnya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada paman tercinta beliau, Rasul kita Muhammad SAW kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau inginkan, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah tersebut kepada orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya bisa menyampaikan nasihat, kita hanya bisa memberikan penjelasan kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Akan tetapi hidayah yang ketiga,
Hidayah ketiga ini hanya milik yang Allah Subhanahu wa taala. Apa hidayah yang ketiga tersebut? Yaitu hidayah taufik dan hidayah ilham, yaitu hidayah kelapangan hati, kelapangan dada untuk bisa menerima hidayah yang kedua tadi. Jadi hidayah yang kedua semua orang bisa melakukannya. Kita menjelaskan, kita menerangkan perkara kebaikan, kita mengajak orang kepada kebaikan, ini seluruhnya bisa. Akan tetapi hakikat dari hidayah tersebut sampai atau tidak sampainya kepada seseorang itu bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidayah yang ketiga, yaitu hidayah taufik dan hidayah ilham. Adapun hidayah yang keempat, ini hidayah finishnya. Ini hidayah yang terakhir, yaitu hidayah dan petunjuk seseorang. Jikalau dia penghuni surga, dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau seseorang tadi nauzubillah min dzalik merupakan penghuni neraka, dia akan ditunjukkan kepada dirinya kemana jalan menuju neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga, Allah katakan, "Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusuluna rusulu rabbina bil haqqi." Dan penduduk surga mengatakan, atau orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah ke surga tersebut kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kami kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.